Eh, untuk selanjutnya, pemaparan yang kedua terkait dengan sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP yang tentunya berkaitan dengan penilaian risiko yang telah saya sebutkan tadi akan dibersamai oleh Ketua SPI kita yaitu Bapak Dr. Muhammad Syahruan. Baik, langsung saja kepada Bapak, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Tutup. Izin Bu Direktur, Bapak Ibu Wadir, dan Bapak Ibu semua partisipan dalam kegiatan pelatihan kantor sendiri. Izin saya share screen Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan mengenai penerapan manajemen risiko di lingkungan Poltekkes Tasikmalaya. Dasar pelaksanaan manajemen risiko yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1354 tahun 2024 tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Kesehatan. Ini sebelumnya di peraturan ini adalah peraturan Permenkes. Permenkesnya itu tahun 2019. Ini baru update bentuk dari pelaksanaan manajemen risiko sekarang menggunakan keputusan Menteri Kesehatan. Ini yang perlu kita tahu ya untuk pelaksanaan manajemen risiko itu tingkatannya ada lini satu, 2, dan 3. Kalau di pusat itu eh, lini satunya adalah eksekutif manajemen risiko, yaitu ini yang termasuk di dalam sini adalah para eselon satu melaksanakan manajemen risiko. Kemudian untuk lini duanya previewnya adalah Ijen Kemenkes, lini ketiganya dilakukan review oleh BPKP. Sementara kalau di tingkatan UPT atau praktikal dari Kemenkes itu namanya unit pemilik resiko tingkat 2 itu setara dengan kalau di di kita di Poltekkes Nasional berarti setara dengan direktur atau di ini tataran manajemen di Poltekkes Tasikmalaya itu unit pemilik resiko tingkat 2. Siapa yang mereview tingkat 2-nya yaitu adalah SPI sebagai review dan apa ya evaluasi. Baru ini ketiganya Itjen Kemenkes. Jadi secara bertahap SPI melakukan review atas pelaksanaan manajemen risiko di tingkat organisasi. Selanjutnya nanti KMK tersebut kita diwajibkan untuk menyusun piagam manajemen risiko tingkat satuan kerja yang isinya misalnya saya bacakan aja dalam rangka pencapaian sasaran pada Kementerian Kesehatan RI, Dirjen atau kita kalau kita tenaga kesehatan ya. Ini ditandatangani oleh Kepala Satker menyatakan bahwa yang pertama prinsip kerangka kerja dan proses manajemen risiko akan dilaksanakan tim penyelenggara manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kemudian rencana penanganan risiko sebagaimana tercantum dalam profil risiko akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin. Untuk meningkatkan efektif penerapan manajemen risiko akan dilakukan pengawasan oleh tim pengawas manajemen risiko. Jadi kita diwajibkan untuk membuat piagam manajemen risiko yang diketahui oleh seluruh sivitas akademi Poltekkes Tasikmalaya. Saya tidak akan membahas mengenai KMK tersebut, tapi yang kewajiban yang lebih implementasi yaitu apa sih manajemen risiko itu intinya apa gitu. Intinya itu bahwa setiap organisasi dari tingkatan direktur sampai dengan tingkat operasional itu memiliki resiko, gitu. Memiliki identifikasi resiko. Harapan saya untuk mencapai WBK itu nanti semua resiko yang ada dari tingkatan indikator kinerja utama sampai dengan operasional itu kita punya. Bapak lebih suka. Nanti saya akan tunjukkan bahwa kita juga organisasi juga diwajibkan untuk memiliki aplikasi, tapi aplikasinya juga tidak perlu yang berbayar atau yang tidak ditentukan gitu. Aplikasi sederhana pun bisa untuk merekam bahwa kita punya identifikasi risiko. Jadi saya akan mencoba membahas identifikasi risiko mulai dari pernyataan, dampak, dan probabilitas sampai nanti kita bisa melihat peta risikonya. Jadi resiko itu secara definisi adalah merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Artinya kemungkinan berarti belum terjadi. Kita sudah petakan bahwa ada resiko yang dapat terjadi. Bagaimana caranya kita memetakan resiko? Ya tentunya kita harus tahu dulu tujuan kita itu mau kemana. Kalau kita nggak tahu tujuannya, kita nggak akan bisa mengidentifikasi resiko dengan baik. Jadi kalau kita tujuannya misalkan dari A ke B, maka dari A ke B itu apa aja yang perlu ditempuh
tahap-tahap apa aja yang perlu dilaksanakan, itu masing-masing akan dilihat resiko apa aja pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan tersebut. Saya lanjutkan ya. Nanti kalau kurang baik dalam mengidentifikasi resiko, ini akibat-akibat yang dapat terjadi misalkan ya, tujuan lebih lama tercapai. Kalau kita kurang baik dalam mengidentifikasi resiko, salah satunya itu. Kemudian bahkan tujuan tercapai sebagian saja. Atau yang ketiga bahkan tidak tercapai sama sekali. Yang keempat, tujuan tercapai namun biayanya lebih mahal. Dan yang kelima, ternyata kita nggak sampai ke tujuan karena kita melenceng dari tujuan. Tentunya kita tidak akan memilih yang poin 3 sampai 5. Poin satu ini lebih baik, tapi meskipun lebih lama. Tapi kalau kita bisa identifikasi lebih baik, saya kira ini kita bisa tempuh dalam waktu yang sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, nanti dalam identifikasi resiko kita dituntut untuk membuat pernyataan resiko atau kita harus tahu resikonya itu apa sih dalam bentuk kalimat. Misalkan ya, suatu pernyataan resiko itu ini yang di poin yang besar ini ada suatu resiko, tentunya ada sebab atau sebagai hasil dari penyebabnya apa, itu nanti akan menjadikan resiko yang akan muncul. Resiko ini kita identifikasi sebuah resiko kalau resiko itu mempunyai dampak terhadap tujuan. Kalau tidak ada dampaknya, kita bisa tidak perlu kita anggap lah bahwa itu sebuah pernyataan resiko. Jadi syarat kemungkinan terjadi dan ada dampak. Kalau nggak ada dampak ya nggak usah lah kita pedulikan. Nah ini misalkan penyebab resiko ya. Penyebab resiko merupakan peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab langsung dari kejadian risiko yang diidentifikasi. Penyebab resiko dapat berupa peristiwa atau keadaan baik dari internal maupun eksternal. Jadi kalau nanti kita menyatakan suatu pernyataan resiko, yang perlu kita pikirkan adalah penyebabnya. Penyebabnya tuh biasanya tuh 5M. Ada man, money, material, mesin, dan metode. Kemudian dampak resiko merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah resiko terjadi. Dampak dapat berupa hal-hal negatif yang menghambat pencapaian sasaran. Dapat saya contohkan bahwa pernyataan resiko itu misalnya seperti ini ya. Ini yang pertama, jika survei harga tidak dilakukan, ini adalah sebab, maka akan terjadi kemahalan harga sehingga akan merugikan keuangan negara. Ini contoh untuk resiko di bagian pengadaan barang jasa ya. Jadi kalau di bagian pengadaan barang jasa itu harus dilakukan sebelum pengadaan itu ada survei harga. Nah, kalau survei harganya tidak dilakukan, ini barang yang kita dapatkan bisa jadi akan mahal. Kalau mahal gimana ya itu tentunya akan berdampak kepada kerugian. Nah itu juga kita bisa balik ya. Untuk menguji resiko itu ya bisa kita resikonya dulu. Nanti kita lihat penyebabnya apa, dampaknya apa. Yang kedua nih ya, misalnya menurunnya indeks kepuasan masyarakat IKM ya. Ini kenapa? Sebabnya apa sih? Sebabnya misalnya karena pelayanan buruk pegawai. Ini kan sebab yang tadi saya nyatakan sebab itu bisa 5M ya. Man, money, material. Mungkin kalau indeks kepuasan masyarakat ini juga biasanya penyebabnya banyak, tapi apa yang paling dominan? Kita bisa misalkan dari segi SDM-nya misalkan. Ini penyebabnya misalkan pelayanan buruk pegawai sehingga minat masyarakat akan turun. Nah, ini baru untuk minat masyarakat turun ini baru dampak yang kecil. Dampak yang lebih besarnya lagi apa? Kalau minat masyarakat turun, mahasiswa yang masuk ke Poltekkes juga menjadi rendah dan akhirnya apa pendapatan BLU berkurang. Itu sebagai dampak yang lebih besar. Kemudian contoh yang ketiga, alkes misalkan tidak dapat digunakan, pernyataan resikonya salah, misalkan salah spesifikasi. Akibat apa? Tidak dilakukan analisis kebutuhan. Akibat yang kalau analisis kan apa nih? Metode ya, berarti ya dari 5M itu mungkin bisa kita masukkan yang dominannya mungkin karena tidak dilakukan analisis. Ini contoh ya. Sehingga mengakibatkan pemborosan atau kerugian keuangan. Jadi kalau ada alkes kita beli menggunakan uang negara, terus nggak dipakai gitu. Jadi setahun itu misalkan masih aja di dalam kardus gitu. Artinya kan analisis kebutuhannya kurang. Kalau nanti kita dapat pemeriksaan tentunya bisa saja auditornya menyatakan bahwa tidak efisien, efektif mungkin efektif tercapai membeli alat tersebut, tapi kalau tidak digunakan artinya tidak efisien. Itu sebagai contoh, nanti Bapak Ibu bisa menyusun pernyataan resiko untuk di tingkatan kinerja utama ataupun tingkat operasi. Selanjutnya, bagaimana kita cara mengetahui resiko? Ya kita lihat yang pertama itu analisis data historis.
hasil audit, review, evaluasi. Bahwa itu suatu resiko tentunya selain kita bisa prediksi ke depan, kita juga bisa lihat hasil yang lalu itu juga bisa sebagai resiko. Sebenarnya masalah yang lalu itu akan tetap menjadi potensi resiko di masa yang akan datang. Yang kedua ada catatan kejadian kerugian atau pelanggaran, kegagalan atau kesalahan maupun kesempatan atau peluang yang pernah terjadi. Kemudian dari arahan pimpinan atau hasil pembahasan isu organisasi serta resiko proses bisnis yang bersifat strategis. Jadi kalau analisis SWOT, setahu saya juga itu juga sebenarnya ada bisa kita lihat itu ada resiko kita di situ. Yang keempat, hasil pertemuan forum pemangku kepentingan atau pengendalian yang berisi masukan dan harapan dari pemangku kepentingan. Jadi kalau ada dari stakeholder itu kita ada pertemuan dengan dinas kesehatan, dari rumah sakit dan lain sebagainya. Tentunya itu banyak hal-hal yang mungkin yang bisa kita jadikan catatan untuk kita identifikasikan sebagai risiko. Yang kelima, informasi dari berbagai media yang telah diverifikasi kebenarannya terkait dengan hal-hal negatif tentang organisasi. Jadi kalau ada misalkan ada pengaduan, ada berita-berita negatif terkait Poltekkes itu biasanya tersebar melalui media sosial atau media media online atau berita itu bisa juga itu kita jadikan suatu identifikasi risiko. Kemudian yang keenam itu curah pendapat atau brainstorming kita bisa berpikir sendiri kira-kira apa lagi sih yang kira-kira akan menjadikan resiko di organisasi. Yang ketujuh itu adalah fokus grup diskusi. Jadi kita bisa diskusi bersama-sama dan ini yang paling praktek yang best praktiknya yaitu kalau menyusun identifikasi resiko adalah melalui diskusi. Nah, ini nanti melalui diskusi itu juga fokus grup diskusi kita bisa analisis skenario, analisis akar penyebab. Jadi kita bisa tanya nih ke Bapak Ibu teman-teman peserta diskusi untuk identifikasi pernyataan resiko yang kita identifikasi itu apa sih penyebabnya dan apa dampaknya. Nah, itu nanti juga kita bisa lakukan pembobotan. Jadi kalau nanti yang dapat dilakukan pembobotan adalah probabilitas atau frekuensi terjadi resiko dan dampak. Nah, ini saya eh, cepat aja ya baca cepat ya. Pernyataan risiko ini kita ngujinya bagaimana? Misalkan pernyataan risiko tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan. Kemudian pernyataan tersebut bersifat suatu kejadian atau peristiwa. Kemudian peristiwa tersebut sudah terjadi, bisa iya bisa tidak. Kalau sudah terjadi maka dia akan selanjutnya tetap akan menjadi potensi risiko. Kemudian bahwa kejadian tersebut ada di proses. Kemudian identifikasi penyebabnya, yaitu yang saya nyatakan tadi adalah biasanya 5M. Kemudian identifikasi akibat atau dampak dari kejadian tersebut, apakah ada dampak atau tidak. Ya, jika ada yang mengalami peristiwa tersebut, apakah Anda mempunyai kewenangan untuk menangani atau dalam tentang kendali organisasi. Ini nanti risiko ini controllable atau uncontrollable. Kalau internal, artinya kita bisa kontrol untuk identifikasi risiko tersebut. Tapi kalau resikonya itu ada di eksternal, itu yang kita akan nyatakan uncontrollable. Kemudian, apakah kejadian tersebut teridentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab? Teridentifikasi artinya siapa yang bertanggung jawab, berarti dia adalah pemilik resiko. Lanjut ya. Nanti dalam diskusi itu setelah menetapkan identifikasi risiko, kita diminta untuk menetapkan bobot dari level kemungkinan atau frekuensi kejadian tersebut. Misalnya suatu resiko terjadi, kita harus lihat dia itu skala resikonya 1 sampai 5 atau bisa juga sebenarnya bisa kita kembangkan bisa 1 sampai 6 atau 1 sampai 5 atau kita bisa kurangi misalkan 1 sampai 4 itu bisa. Jadi itu dikembalikan ke pemilik resiko. Untuk level kemungkinan atau level frekuensi ini sama ya, kemungkinan, frekuensi, probabilitas itu nanti kita diminta untuk melakukan pembobotan. Misalkan resiko itu jarang terjadi, maka bobotnya adalah 1 untuk dari skala 1 sampai 5 ya. Misalkan kemungkinannya kecil itu bobotnya 2. Kalau sedang kita bisa kasih bobot 3. Kemungkinan besar bobotnya 4 dan hampir pasti terjadi atau pasti sering terjadi maksudnya itu bisa kita kasih bobotnya 5. Ini kolom yang kedua sampai ketiga ini juga panduan kira-kira aja. Nah, sebenarnya bisa kembali ke kita. Misalkan dianggap jarang itu misalkan kurang dari 2 kali dalam 1 tahun terakhir. Kalau kecil itu 2 sampai 5 dalam 1 tahun terakhir.
Misalnya gitu ya contoh. Kemudian untuk level dampak itu juga sama. Kalau level dampak itu kita pakai sumbunya mungkin sumbu X ya kalau begini ya. Kalau dianggap tidak signifikan itu misalkan levelnya adalah level dampak tingkat satu. Kalau kecil itu level dampaknya tingkat 2, sedang, besar, dan katastrofik. Itu kita juga di sini penentuannya bisa dilakukan dengan diskusi. Kategori resikonya kita level dampak juga kita bisa diperkirakan ya, itu level dampaknya itu berpengaruh kemana? Apakah ke kebijakan, reputasi, fraud, korupsi, legal, kepatuhan atau operasional. Jadi masing-masing ini panduannya kira-kira ya. Misalkan kalau untuk fraud korupsi, misalkan ada suatu kejadian korupsi, kerugian negaranya, kerugian keuangannya kurang dari 5 juta, mungkin kita bisa masukkan level tidak signifikan. Misalkan kerugian negaranya 5 sampai 10 juta, kita masukkan level kecil atau 2. Sedang misalkan 10 sampai 20 juta, levelnya 3. Misalkan 20 sampai 100 juta, levelnya besar atau 2. Dan kerugian di atas 100 juta. Ini masing-masing organisasi tentunya tidak sama. Misalkan di Poltekkes Tasikmalaya dengan di pusat. Mungkin di pusat 100 juta itu dia masih kecil hitungannya gitu. Tapi kalau di tingkatan Poltekkes Tasikmalaya ada kerugian keuangan 5 juta itu baru kita anggap kecil dan di atas 100 juta besar. Kalau di pusat barangkali kalau di atas 1 miliar ya itu mungkin levelnya besar. Jadi tingkatan level dampak ini dikembalikan ke masing-masing unit yang identifikasi resiko. Ini lanjut, ini harapan saya ya, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita ada menyusun atau melakukan identifikasi resiko. Yang seperti yang tadi saya berita apa ya saya sampaikan bahwa resiko itu kita bisa ketahui kalau kita tahu tujuan kita mau kemana. Kalau kita dari tujuan A mau ke B, di situ ada tahap-tahapannya. Kalau contoh sederhananya begini, kita mau berangkat dari Tasikmalaya ke Jakarta. Tentunya ada tahap-tahapan ya. Misalkan dari tahap pertama dari rumah menuju ke stasiun misalnya. Kemudian tahap keduanya dari stasiun ke Jakarta. Selanjutnya dari Jakarta sampai stasiun dia menuju ke tempat pertemuan. Itu masing-masing tentu ada tahapan-tahapan. Di situ masing-masing ada resiko. Misalkan dari rumah berangkat ke stasiun kita juga ada resiko. Resiko misalkan ada macet, terlambat, banjir dan lain sebagainya. Kemudian di kereta juga ada resiko kita. Misalkan resiko kehilangan barang. Jadi masing-masing tahapan itu kalau kita bisa identifikasi kita akan lebih mudah dalam menyusun pernyataan resikonya. Untuk hal yang lebih besar itu misalkan nantinya ya kita tuh diwajibkan memiliki identifikasi resiko untuk tingkatan strategis atau tingkatan indikator kerja utama ya. Ini misalkan ini contoh yang paling mudah aja. Misalkan capaian realisasi anggaran sebesar 96%. Maka kalau kita mau menyusun resikonya, kita harus tahu dulu tahapan untuk merealisasi anggaran itu apa aja. Misalkan pada saat kalau dari brainstorming saya ya, misalkan realisasi anggaran itu tahapannya adalah ada di tahap pengusulan anggaran. Kemudian nanti setelah diusulkan, dia mungkin akan masuk ke aplikasi. Ini perlu bareng-bareng nih, duduk bareng-bareng nih. Misalkan kita mau menyusun identifikasi terhadap tujuan realisasi anggaran. Kemudian apalagi yang tahap apalagi misalkan pada saat revisi anggaran. Dan apalagi mungkin pada saat monitoring. Kegiatan-kegiatan ini yang kita kira-kira gitu bisa untuk kita petakan atau kita bisa identifikasi resiko apa aja yang dapat terjadi. Ini misalkan atau langsung diskusi atau nanti ya ini harapan saya sebenarnya nanti ini kita akan kumpul lagi untuk membahas ini karena memang tuntutannya dari pusat sekarang begitu bahwa IKU itu pun harus ada diidentifikasi resikonya. Ini karena juga waktu kita terbatas ya. Nanti saya harap ini bisa akan saya agendakan untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian nih secara yang tadi kita sudah diskusikan misalkan ada level kemungkinan dan level dampak. Nanti kita bisa bisa menyatakan suatu resiko itu berada di kuadran yang mana atau berada di tempat yang mana. Misalkan tadi kemungkinannya mungkin terjadi gitu, misalkan levelnya 3 dan dampaknya besar, misalkan levelnya 5 maka dia akan berada di angka 15 ini. Ini perkalian, tapi perkaliannya tetap nanti kita harus tahu dia ada di koordinat mana.
tiga tadi ya. Kalau dibalik misalkan dampaknya tiga, terus kemungkinannya lima ya mungkin masih sama, cuma 15 tuh ada di lokasi yang wadan yang berbeda. Nah ini masing-masing ini ada warnanya ya. Mungkin kalau nanti dia ada hasil perkaliannya itu cuma dua hasilnya itu maka itu rendah ya. Kemudian selanjutnya kalau 4 misalnya 3 sampai 4 itu sedang, 5 juga masih yang kuning ini juga masih sedang. Nah, begitu ke angka yang agak lebih tinggi, ini resikonya akan meningkat. Ini masalah tingkatan resiko. Itu nanti kita tetapkan mana yang kira-kira tingkatan mana itu yang akan menjadi prioritas untuk dilakukan pengendalian dan mitigasi. Saya kira itu untuk peta risiko. Saya sekalian saya share bahwa seperti yang tadi saya sampaikan bahwa harus punya aplikasi. Jadi unit kerja itu harus punya aplikasi. Nggak harus aplikasi yang mahal. Yang penting kita bisa lakukan penilaian risiko. Nanti nah ini saya udah menyusun dashboard. Jadi dashboard itu nanti dasarnya itu yang diskusi tadi itu nanti akan masuk ke Excel di sini. Nanti secara aplikasi sederhana Google Data Studio ini akan diolah. Kita akan tahu resiko itu ada resiko apa aja yang ada di Poltekkes Tasikmalaya. Nah, sebagai singkatnya, misalkan kalau nanti yang tadi sudah didiskusikan ya, misalkan ada level resiko, nah itu nilainya dampaknya besar dan frekuensinya tinggi, itu dia akan berada di pojok kanan atas ini. Nah, ini nanti kalau kita klik di sini atau kita arahkan kursornya, dia akan kelihatan pernyataan risikonya apa. Misalnya ini belum masih brainstorming saya ya berdasarkan diskusi. Resiko yang paling besar ternyata di sini adalah Grand Design Campus misalkan belum diperbarui.